Pencipta atau pendiri kita itu orang biasa menyebutnya dengan panggilan AA Boxer. AA Boxer. Beliau namanya Ahmad Derajat, tapi karena sering berkelahi, nah pada masanya beliau dijuluki sebagai boxer. Boxer AA itu kan orang Sunda. Jadi AA Boxer gitu, AA Boxer. Nah. Ya dari latihan yang sangat lelah menjadi alhamdulillah. Keren. Ini Genji banget ini. Ini bisa dipotong, di-upload TikTok, kasih jedak jeduk. FYP nih. Siap bos, dari bos, kopi santai di pos. Kalau aman, semua tenang, cuma di Pos Aspal. 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kembali lagi di Pos Satpam. Kemarin Adit diminta buat kata Pak Komandan gini, Dit, kamu jangan terlalu kelemar-kelemar kalau jaga, katanya gitu. Adit tuh kayak mikir harus apa lagi gitu ya. Makanya Adit tuh searching-searching di media sosial gitu, nyari tempat yang kayaknya Adit tuh harus belajar nih untuk gak kelemar-kelemar ya. Dan ketemu satu tempat namanya ini tempat latihan tarung derajat. Unik banget nih tarung derajat. Untuk Adit yang kayaknya baru denger ya tarung derajat ini, apakah olahraga yang berada di suhu panas gitu 36 derajat atau gimana nih? Nanti Adit langsung tanya-tanya aja sama ada coach hari ini ya, ada guru tarung derajat Kota Cirebon, Guru Opi. Halo, selamat malam, coach. Malam. Kalau di tarung derajat, sapaan akrab, salam keluarganya tuh box. Nah, ini satu hal yang baru juga kan? Iya, betul. Mas Adit. Jadi kita sama-sama keluarga olahraga tarung derajat. Walaupun baru ketemu, saya menganggap sudah bagian dari keluarga. Box. Wow. Ada Guru Opi sebagai pelatih utama tarung derajat Kota Cirebon. Boleh tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya ini ada atlet tarung derajat Muhammad Rafa Haidar. Halo, Kang Rafa ya disebutnya kalau di tarung derajat ya. Box. Keren. Atlet pelajar ini juga Rafa juara kedua Kejurda tarung derajat pelajar se-Jawa Barat tahun 2025. Wow. Oke. Adit ke Guru Opi dulu nih. Guru, kenapa dipanggilnya guru nih? Enggak coach atau master kenapa gitu guru ya? Di tarung derajat ini? Jadi yang pertama, tarung derajat itu kan bela diri asli Indonesia. Jadi kalau kita mengadopsi dengan panggilan coach, nanti seperti bela diri asing ataupun master. Maka kita berangkat dari bahwa kita adalah bela diri Indonesia, maka semua penyebutan, semua nama gerakan itu kembali ke bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa guru itu kan sebagaimana kita ketahui bersama, katanya itu kan kepanjangan dari digugu dan ditiru. Nah, jadi di tarung derajat itu sebelum menjadi guru, menjadi akang dan teteh. Kalau Kang Rafa ini kan masih belum sebagai guru. Nah, kenapa kualifikasi guru itu ditentukan oleh perguruan pusat. Jadi setiap kota kabupaten yang ada di wilayah nasional ataupun internasional, jika menyandang sabuk hitam, maka sudah menyandang predikat guru. Wah, Adit baru tahu juga nih. Berarti guru, nggak ada Pak Guru atau Ibu Guru nggak ada ya? Jadi hanya guru, baru nama belakang, nama panggilan atau nama lengkap gitu. Misalkan saya Guru Opi gitu ya kan. Jadi ada predikat guru, baru namanya. Jadi istilahnya dengan siapa latihannya? Guru Opi gitu. Guru Opi ya. Nah, ngomong-ngomong soal tarung derajat sendiri nih Guru Opi. Kenapa dinamakan tarung derajat ya? Buat saya yang awam nih, mikir tarung derajat apakah ini ya tarungan derajat lumayan anak-anaknya polisi gitu. Apakah derajat seperti itu atau derajat yang enak Bandung mah 22 derajat atau kenapa nih? Kenapa namanya tarung derajat? Jadi sebelum menjadi tarung derajat, dulunya kan nama bela diri boxer. Ya kalau kita flashback 52 tahun ke belakang gitu, karena kita sudah berusia 52 tahun, dulu orang mengenalnya sebagai bela diri boxer. Nah, karena zaman dulu pencipta atau pendiri kita itu orang biasa menyebutnya dengan panggilan AA Boxer. Beliau namanya Ahmad Derajat, tapi karena sering berkelahi, nah pada masanya beliau dijuluki sebagai boxer. Boxer AA itu kan orang Sunda. Jadi AA Boxer gitu, AA Boxer. Nah, jadi nama AA Boxer itu akhirnya secara melekat terhadap bela diri yang diajarkannya sebagai bela dirinya boxer, bela diri boxer. Tapi pada tahun era 90-an tarung derajat itu diakui oleh
Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, maka namanya berubah menjadi tarung derajat. Tarung derajat. Nah, tarung derajat tadi ada tuh makna Mas Adit. Apakah derajat itu hanya polisi? Apakah Jadi tarung itu kan bertarung, memperjuangkan. Derajat itu kan tadi ya kehormatan. Jadi seorang penekun bela diri tarung derajat harus berani bertarung untuk apa? Untuk mempertahankan harkat dan martabatnya dia sebagai manusia. Wow, jadi derajatnya harus dipertaruhkan. Jadi jangan sampai kita menyerah. Itu Mas Adi. Oke, berarti kalau sholat juga harus berjamaah ya Pak? Harus. Biar 27 derajat. Ya, gitu halanya. diantaranya harus seperti itu. Karena sholat yang sendiri-sendiri kalau lupa bingung ya. Iya kan, rokat keberapa ini? Nah, di Cirebon sendiri ini udah berdiri sejak kapan nih Guru Opi? Nah, insya Allah berdiri tahun 1989 kita akan menginjakkan usia ke 36. 36. Di tanggal 18 Desember tahun ini. Jadi tepatnya 18 Desember tahun 1989. 89 Desember ya. Jadi tahun ini kita ke 36. 36. Bener nggak ya? Bener. Jadi ya insya Allah kita akan bikin tasyakur 36 tahun tarung derajat Kota Cirebon. Wow, keren. Nah, kalau Guru Opi sendiri udah berapa lama berarti menekuni tarung derajat ini? Saya usia 15 tahun ikut latihan. Dan bulan depan saya berusia 43 tahun. Jadi kira-kira hampir separuh waktu dari usia saya ini berlatih tarung derajat. Udah lebih dari separuh waktu. Lebih dari separuh waktu. Ya dari usia 15 sampai sekarang usia 43 tahun. Keren. Kurang lebih 26 tahun lah ya mungkin saya sudah berlatih tarung derajat itu. Dan alhamdulillah dari bujangan ya, dari pelajar sampai sekarang anaknya 5, saya tetap berlatih tarung derajat. Wow, jadi tarung derajat udah bagian dari kehidupan dari kehidupan saya. Oke, nah kalau Rafa sendiri, ini udah ikut tarung derajat dari usia berapa Rafa? Dari usia 10 tahun. 10 tahun, sekarang usianya berapa? 14 tahun. Udah 4 tahun nih berarti ya menekuni tarung derajat ini. Nah awalnya gimana Rafa atau Kang Rafa ini ya? Kang Rafa ya disebutnya ya, Kang Rafa ya kalau di atlet tarung derajat ini. Kang Rafa udah 4 tahun nih. Awalnya ikutan tarung derajat disuruh orang tua atau terinspirasi temen atau pengen sendiri ini? Pertamanya dikenalin orang tua, melihat orang tua latihan, jadi tertarik ingin mengikuti tarung derajat. Oh berarti orang tua juga latihan juga? Iya. Wah. Nah kalau sekarang 4 tahun ini apa aja yang udah Rafa rasakan di tarung derajat ini? Kalau tarung derajat itu beda dari bela diri lain, tarung derajat itu seperti keluarga sendiri lah, keluarga kedua. Oke. Tarung derajat tuh bagi saya sebagai keluarga, saya juga senang mengikuti tarung derajat. Nah kemarin juga katanya baru juara ya Rafa ya? Iya. Nah itu gimana tuh Rafa prosesnya? Ya dari latihan yang sangat lelah menjadi alhamdulillah. Keren. Ini genji banget ini. Ini bisa dipotong, di-upload TikTok, kasih jedak-jeduk. FYP nih. Boleh ya Rafa ya? Oke. Nah, Rafa, kalau Guru Opi sendiri di mata Rafa, ini pada saat mengajar gimana sih Rafa? Ya, Guru Opi termasuk tegas. Oke. Termasuknya baik. Jadi melatih anak-anak yang lain atau murid-muridnya Guru Opi itu bisa langsung masuk lah otaknya. Oke. Berarti ini ya, tegas tapi bisa diterima semuanya ya? Iya. Kan ada tuh guru yang kayak tegas tapi bikin anak-anak takut akhirnya guru gitu, nggak latihan lagi akhirnya gitu ya. Kapok gitu. Berarti kalau Guru Opi tegas tapi bisa ini ya Rafa ya, memotivasi anak-anak gitu ya? Iya. Oke. Nah Guru, kalau misalkan tadi kan Rafa bilang tarung derajat ini beda sama bela diri lain. Nah sejauh ini kan maaf ya, ini kalau Adit sendiri kan taunya yang umum kayak misalkan pencaksilat, terus karate. Nah apa sih yang paling membedakan tarung derajat ini sama bela diri yang cukup umum tadi? Yang pasti dari nama, penamaan organisasi kita sendiri, satu-satunya organisasi yang ada di bawah naungan KONI barangkali yang memakai kata dengan keluarga. Oke. Kalau yang lain kan ada ikatan, ada federasi, ada persatuan gitu. Hanya tarung derajat
yang memakai kalimat keluarga. Jadi kita organisasinya itu namanya Keluarga Olahraga Tarung Derajat. Nah, baru nanti ada cabangnya itu Kota Cirebon, Kota Bandung, Kabupaten Sumedang gitu. Tapi induk dari organisasi kita itu bernama Keluarga Olahraga Tarung Derajat. Nah, maka apa yang tadi disampaikan oleh Kang Rafa, kenapa kita bisa senyaman ini? Karena kita sedang berada dalam satu keluarga. Dan prinsipnya tidak ada mantan keluarga. Mantan anggota banyak. Ya kan, yang tadinya bersatu menjadi pecah banyak. Tapi yang namanya keluarga, hari ini kita ada selisih, hari ini kita ada beda pendapat, tetap kita kan keluarga. Nah, itu barangkali yang memang Tarung Derajat itu dalam tanda kurung atau tanda petik berbeda. Berbeda dari cara bergaulnya, dari cara mentreatment anggota, dan bagaimana perlakuan senior terhadap junior ataupun sebaliknya. Jadi Tarung Derajat itu adalah keluarga. Olahraga Tarung Derajat atau biasa disebut dengan Kodrat. Keluarga Olahraga Tarung Derajat. Wah, keren. Tapi kalau keluarga nih, Guru, bisa nggak kan Kang Rafa sudah menganggap Guru sebagai keluarga nih, sebagai orang tua lah. Boleh nggak nanti dia minta uang jajan gitu? Nggak harus minta ya kan? Ya kalau Guru Opi ada rezeki, ya kan anak-anak dikasih gimmick. Dikasih gimmick, dikasih game ya, ada hadiahnya gitu. Guru ya. Betul, itu yang melatar belakangi kenapa tadi Kang Rafa bilang galak, ya tapi dicintai anak-anak. Karena Guru Opi gitu, ya kan, habis marah-marah kasih es krim. Mau dong. Salah satu trik ya kan. Nah, Guru, tadi secara ini ya penyebutan keluarga dan lain-lain, terus juga cara mentreatment antara hubungan guru dan juga murid-muridnya. Tapi kalau secara jurus, Guru, ada nggak yang paling mencolok gitu? Yang paling mendasar? Dari mendasar ya, kok mencolok? Mencolok mata ya. Mungkin ada jurus mencolok mata gitu ya, bahaya juga sih. Jadi yang paling mendasar di bela diri Tarung Derajat itu gerakannya realistis dan rasional. Realistis dan rasional. Betul. Jadi kalau kita pengen mempunyai pukulan yang kuat, ya latihan. Gitu ya, latihan tangan supaya kita kuat, push up dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mau ditendang, ya belajar menghindar supaya jangan sampai kena tendang. Nah, itu realistis dan rasional. Jadi nggak ada di Tarung Derajat orang memukul jarak 2 meter nggak kena tapi lawannya jatuh. Nggak ada. Itu tenaga orang dalam. Tenaga orang dalam ya kan. Kalau kita nggak ada begitu. Tapi ada tekniknya tersendiri. Pasti. Mungkin Rafa bisa sedikit mukul gimana kalau mukul? Mukul pukulan lurus. Ya. Gitu ya. Pukulan lurus itu kan pada saat mengenai sasaran, misalkan ulu hati ada putaran. Nah, gitu ada hentakan, pengambilannya tidak dari bawah, tapi sejajar di sini, di samping dada, diluruskan, pelannya begini lurus, tap. Nah, begitu kena sasaran, baru masuk. Oh, ada hentakan. Ada hentakan ya, Bu. Nah, 5 unsur daya gerak dalam Tarung Derajat harus ada kekuatan, kecepatan, ketepatan, keberanian, keuletan. Wah. Gitu. Oke. Nah, itu Pak Satpam punya kekuatan, tapi tidak punya keberanian, ya bahaya. Penakut nanti. Pukul langsung kabur lagi. Gitu. Guru. Nah, ini kan tadi udah sedikit dijelaskan jurusnya, terus ikatannya. Sekarang kasih tahu nih Guru ke teman Pro 2. Kalau Tarung Derajat itu penting. Penting. Seberapa penting dan kenapa pentingnya? Selama kita masih ingin hidup panjang umur kan begitu ya, selama pengen hidupnya selamat kan begitu, ya bukan berarti kita menyandarkan pada Tarung Derajat, tetap ya kan pada perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ikhtiar kita wajib, karena kejahatan itu tidak memandang usia, tidak memandang kita laki atau perempuan, bisa menimpa siapa saja dalam waktu yang tidak diduga-duga. Betul. Maka dengan berlatih Tarung Derajat setidaknya bisa untuk menjaga diri, menyelamatkan diri dari ancaman yang akan membahagiakan diri sendiri. Wow. Jadi kayak kita membekali diri ya, kayak gitu ya Guru ya, untuk kayak barangkali ada terjadi sesuatu, kita udah siap gitu kan. Tapi siapnya sih kayak gitu. Kenapa ini goyang nih kalau ini. Nah, kalau Rafa kasih tahu teman-temannya ya, mungkin yang belum bergabung di Tarung Derajat ini, coba seberapa penting sih dan kenapa sih harus ikut Tarung Derajat? Kalau versi Rafa gimana? Tarung Derajat tuh bukan hanya keluarga, tapi kita itu berlatih Tarung Derajat agar kita menjaga mental, kita menjaga kesehatan, kita melatih fisik kita agar menjadi lebih kuat. Agar menjadi lebih kuat. Nah, ini kalau latihannya sendiri, Guru, dalam seminggu berapa kali? Secara reguler jadwal itu dalam 1 minggu itu 2 kali. Tapi
karena ini keluarga, kita punya tempat misalkan latihan di 7 titik atau di 7 tempat yang berbeda, kita bisa setiap waktu latihan di tempat tersebut kita bisa ikut. Jadi, wah ini latihannya di Kedawung, misalkan Satlat Maharaya, nggak boleh latihan, nggak. Jadi kita dimanapun kita boleh berlatih bersama. Maka kalau kita pengen latihan tiap hari, cari aja ada tempat latihan Senin di mana, Selasa di mana, Rabu. Itu boleh berarti guru? Boleh dan sangat dianjurkan. Kalau kita punya waktu. Iya betul. Berarti di Cirebon ini ada beberapa titik dong? Ada 7. 7. Satu di sini Satu di sini. Kedawung. Terus ada lagi di Citraland. Terus lagi ada di UIN SSC kalau sekarang, dulu namanya IAIN kan. Betul. Terus ada di Wahidin, terus ada di beberapa sekolah, ada SMA 5 gitu ya, SMA 6, dan nanti kita juga akan mencoba membuka beberapa sekolah-sekolah dari SMP dan SD. Wow. Dan itu semuanya keluarga ya, Guru? Keluarga. Keluarga ya. Dan kita kalau mau latihan besok di sini aja, boleh ya. Karena kan boleh. kalau misalkan olahraga kayak sepak bola deh misalkan, walaupun memang di setiap tempat ada lapangannya, kita kan nggak bisa sembarangan ikut latihan di situ ya. Klubnya, iya, harus ada klubnya kan. Lu siapa gitu Nah, ya iya, kan? Kamu gitu. bayar ini nggak nih lapangan? Nah, iya gitu. Berarti kalau di Tarung Derajat enggak gitu ya, Guru ya? Bisa Jadi semua ya? yang penting kita punya satu induk tempat latihan, kemudian kita pengen latihan di mana aja boleh. Tapi kita berasal dari induk, misalkan saya di latihan A, besok di latihan B nggak apa-apa. Tapi kita punya asal usul bahwa kita anggota dari tempat latihan A. Gitu. Ini tempat latihan namanya Satlat Maharaya. Maharaya. Artinya apa tuh, Guru? Maharaya. Maharaya itu sebenarnya adalah akronim Apa nih? dari kelima anak saya. M. Mezaluna. A. Al-Yaumi. Alia. H. Haidar. Ra. Elvira. Ya, Tara ya. Wah, Maka namanya menjadi Maharaya gitu loh. Satlat itu artinya Satuan latihan. Oh, satuan latihan Maharaya. Betul. Maharaya dari anaknya Guru Opi. Iya, jadi saya menjaga, membesarkan Satlat Maharaya ini ya seperti saya menjaga dan membesarkan kelima anak saya. Gitu. Enggak ditambah depannya Opi Jangan. gitu aja. Om Maharaya gitu. Oke, Rafa, balik lagi ke Rafa nih. Ingat gak waktu pertama kali latihan di sini ya? Pertama di sini latihan? Enggak. Oh enggak, salah ya. Di mana pertama latihannya? Pertama latihan di Kedaung. Ada lagi tempat latihannya. Oh, ada lagi. Tapi namanya Satlat Maharaya, Satlat cuman Maharaya. belum di tempat ini gitu. Nah, hari pertama inget gak? Kesan pertama Kang Rafa ini hadir untuk latihan Tarung Derajat? Pertama itu pesannya grogi. Karena belum kenal siapapun di tempat latihan. Di antara ya? Ya. Terus? Jadi kesannya itu grogi, rada nervous latihannya karena belum kenal siapa-siapa. Terus setelah itu ingat gak waktu itu pelajaran awalnya disuruh apa? Latihannya itu awalnya itu sikap dasar. Gimana tuh sikap dasar? Gerakan dasar. Habis itu melatih sikap. Habis itu pukulan lurus dan lain-lain. Nah, berat nggak menurut Kang Rafa? Enggak. Nggak capek pada saat hari pertama itu? Hari pertama itu kaget karena latihannya lumayan juga. Hari pertama udah dikasih beban yang lumayan ya, Guru ya? Sebenarnya bukan beban ya, karena kita kan latihan itu dari stretching. Jangan sampai kita cuman pukul tendang, kita kan pelemasan dulu, jangan sampai ada yang cedera. Memang kita fokus di peregangan, pemanasan itu porsinya lebih banyak daripada belajar gerakan itu sendiri. Gitu. Nah, dari Kang Rafa lagi nih, pengalaman paling berkesan pas belajar jurus apa atau pas lomba apa nih? Pas lomba kejurda kemarin. Kenapa? Apa yang bikin berkesannya? Berkesannya karena banyak teman-teman yang ikut dan bisa menjadi juara. Ini berarti prosesnya ataupun jumlah pertandingannya berapa sampai menuju ke final itu? Ingat nggak? 2 kali. 2 kali. Lawannya seumuran juga berarti ya? Iya. Ya, barangkali lawannya bapak-bapak gitu kan. Berarti itu ini ya, tingkat pelajar ya? Kelas pelajar tuh berarti itu kelasnya dari apa nih, Guru? Dari berat badannya? Dari berat badan dan dari sekolah. Jadi misalkan kelas SMP kategori berat badan sekian. Itu tidak akan bertemu dengan kelas SMA dengan berat badan yang sama. Jadi kita atur sedemikian rupa, jangan sampai anak SMP ketemu dengan anak SMA pada saat kejurda. Tapi kalau Popda kan beda lagi. Kalau pekan olahraga pelajar daerah,
anak SMP bisa saja bertemu dengan anak SMA dengan berat badan yang sama. Oke, jadi dihitungnya dari berat badannya ya? Betul, tapi ada 2 regulasi ketika ke Jurda, anak SMP dengan SMP, anak SMA dengan SMA. Tapi kalau sudah Popda, minimal SMP, maksimal SMA. Yang dijadikan parameter berat badannya saja. Jadi dia bisa bertemu tuh, anak SMP yang berat badan 40 bisa dengan anak SMA yang berat badan 40 gitu. Oke. Nah kalau saya kayaknya kalau 70 lawannya apa nih? Guru, saya 70 berat badannya nih. Ya lawannya orang yang berat badan 70 lagi. Tapi ya sama-sama laki-laki. Tidak boleh laki-laki dengan perempuan, ya kan? Harus dengan sesama kategorinya tarung bebas putra gitu. Tarung bebas putra. Oke, wah seru banget ya ngomongin soal tarung derajat. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi seputar tarung derajat, masih juga bersama Guru Opi dan juga Kang Rafa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pod Satpam. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Balik lagi di Pod Satpam. Juga Adit mau menyapa kembali ya buat kamu teman berdua yang lagi dengerin di 97,5 FM maupun yang lagi nonton di YouTube-nya RRI Cirebon. Nah, teman berdua masih barengan Guru Opi dan juga Rafa dan masih ngomongin seputar tarung derajat. Nah, sekarang kita ke Kang Rafa nih karena sebutan di tarung derajat itu untuk atletnya Kang dan Teteh. Oke, Kang Rafa. Katanya kan awal ikutan tarung derajat ini disupport ayah ya penuh ya, diantar ke ayah hari pertama. Tapi Kang Rafa kapan terakhir ketemu ayah? Terakhir ketemu ayah tadi. Tadi? Jam berapa inget gak? Jam 3. Jam 3, oke. Nah, kangen gak sama ayah? Kangen. Kangen ya? Oke, langsung aja kalau gitu teman Pro 2 kita hadirkan, ini dia Ayah Rafa. Kesannya ya kan, kesannya kayak 20 tahun ya kan, ya ketemu. Ini biasanya gimmick-gimmick kayak gini orang yang ditujukan nggak datang, tapi kali ini beneran datang ya, ada ayahnya langsung. Oke, Ayah Rafa, halo, selamat malam. Ayah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Ayah Rafa. Boleh dong kenalan ya, ini dari Rafanya aja saya udah kagum banget karena Rafa baru kelas 9 tapi prestasinya terutama di tarung derajat ini udah luar biasa loh. Kemarin baru juara 2 ya Ayah. Nah Ayah, ini anak sekeren Rafa, harusnya ayahnya juga keren sih. Boleh dong sedikit Ayah kenalan namanya juga mungkin hobinya apa Ayah, silakan. Baik, terima kasih Mas Adit. Sebelumnya saya menjawab apa yang menjadi pertanyaan. Yang pertama, nama saya Lukman. Saya ayah dari Rafa Haidar. Oke. Untuk hobi sebenarnya saya juga hobinya di tarung derajat. Oh, bisa gitu ya, keren. Tapi mungkin karena kesibukan, akhirnya saya sementara dilanjutkan dengan Rafa. Dilanjutkan oleh Rafa ya. Untuk awal mula mungkin Rafa mungkin semualah anak-anak itu biasanya kan karena nervous atau grogi jadi mau nggak mau, tapi alhamdulillah dengan terus-terusnya berlatih itu Rafa dengan adanya kekeluargaan yang melekat di tarung derajat, akhirnya Rafa senang akhirnya. Dan sampai dengan sekarang alhamdulillah, terus juga berkat doa dan dorongan dan kegigihan para pelatih termasuk ya Guru Opi, sampai dengan sekarang masih mendampingi dan mendidik Rafa, ya alhamdulillah sekarang menjadikan hasilnya. Alhamdulillah udah kelihatan hasilnya ya, Ayah ya. Nah ini ayahnya juga hobi tarung derajat. Ternyata memang benar kata peribahasa kan, apa buah tidak jatuh dari pohon tarung derajat. Apa sih itu peribahasanya, itulah pokoknya ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Kalau gitu ini ya. buah jatuh sama pohon-pohonnya. Iya. Nah Ayah, ini buah jatuh sama pohon-pohonnya. Rafa sendiri pada saat pertama ikut tarung derajat ini dipaksa
atau kemauan Rafa sendiri nih? Awal untuk latihan dibawa sama saya untuk melihat bagaimana sih latihan tarung derajat tuh. Akhirnya mencoba mungkin awalnya ya kayak semacam tes lah. Ayo ikutan dulu. Akhir-akhirnya banyak yang mungkin seumuran sama Rafa. Mungkin kalau Rafa itu termasuk angkatan pertama ya guru ya. Angkatan pertama di Satuan Maharaya. Jadi mungkin pada saat lagi pertama kali latihan itu seumuran Rafa itu banyak. Mungkin pada saat masanya Rafa umur berarti berapa? Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD itu mungkin masih seneng lah namanya main-main, ketemu sama teman-teman sebayanya. Akhirnya terjadilah itu hubungan kekeluargaan di situ. Terus semakin erat, semakin enak, semakin nyaman, akhirnya berkelanjutan. Akhirnya ada temen ya, latihan kayak serasa main dan juga sama keluarga gitu ya Rafa ya. Oke, nah setelah ikut tarung derajat nih Ayah, ada nggak sih perubahan di rumah ya Rafa nih? Dari yang mungkin tadinya mungkin sering sendiri atau apa, mungkin sekarang perubahannya lebih pede kah atau gimana? Di rumah tuh ada nggak sih setelah ikut tarung derajat ini? Yang pertama penanaman mungkin di tarung derajat sendiri kan untuk perorangannya itu bisa menanamkan PD ya kalau misalkan untuk sekarang si PD, mental, kedisiplinan itu yang sekarang dilihat sama Rafa emang diwujudkan. Dengan mungkin merasa badan ini kita terbentuk dengan olahraga tarung derajat ini sehat. Sehari-hari untuk aktivitas itu sangat mudah bagi Rafa gitu tuh. Tidak sedikit-sedikit capek. Mungkin kalau lagi dulu-dulu belum ikut tarung derajat karena tidak ada kegiatan aktivitas olahraga, itu terasa namanya badan itu cepat lelah gitu tuh. Benar. Capek karena kegiatan sekolah sampai dari pagi sampai sore, pulang capek, tapi sekarang nggak ada namanya rasa capek sekarang. Itu perubahan yang paling dirasa ya Ayah. Nah ini kan ayahnya juga hobi tarung derajat. Tapi kalau di rumah ini nggak sih suka latihan bareng gitu nggak sih? Suka latihan bareng di rumah. Kayak Goku sama Gohan gitu. Iya kan. Partner ya gitu. Latihan juga berarti ya? Iya. Nah, seperti apa ya rasanya latihan sama anak sendiri? Ada rasa canggung atau seperti enggak lah. Jadi mungkin lebih ininya jadi apa ya? Jadi samsak mungkin. Ayahnya jadi samsak. Ayahnya. Jangan sampai Rafanya ya, guru ya, bahaya. Ayahnya jadi samsak. Jadi samsak. Nah, terakhir Ayah harapan untuk Rafa ya. Harapan untuk Rafa di tarung derajat dan juga di kehidupan Rafa sendiri seperti apa ya dari Ayah untuk harapan kami Rafa. Dari orang tua kepada Ananda Rafa bisa menjadi kebanggaan orang tua. Yang kedua bisa menjadi kebanggaan perguruan Satlat Maharaya yang membesarkan Rafa dan memberikan kebanggaan untuk para pelatih dan guru-gurunya menjadi yang lebih baik ke depannya, menorehkan prestasi untuk khususnya untuk Kota Cirebon. Luar biasa. Terima kasih ayahnya Rafa sudah hadir dan juga tentunya sudah memberikan motivasi untuk Rafa bisa terus berkembang, terutama di olahraga tarung derajat ini. Thank you Ayah, terima kasih. Semoga nanti kita ke depannya bisa ngobrol lebih banyak lagi. Dan nanti kita akan adakan spesial episode untuk Ayah Rafa. 1 jam bersama Ayah Rafa. Oke, terima kasih Ayah. Silakan bisa kembali untuk latihan ya. Lagi latihan BTW tadi ya, teman Pro 2. Nah tadi kan Ayah Rafa udah kayak mendorong Rafa untuk ikutan tarung derajat. Tapi nih guru nih sekarang nih, guru kan anaknya 5. Ya. Apakah sama seperti ayahnya Rafa mendidik ataupun ingin meneruskan tarung derajat ke anak-anak? Gimana guru? Ya secara namanya kebanggaan gitu ya, saya sebagai penekun bela diri tarung derajat pastilah harapannya anak-anak juga bisa mengikuti jejak ayah. Dan alhamdulillah kelima anak saya dari yang pertama sampai yang terakhir itu alhamdulillah senang karena memang anak itu kan belajarnya dari melihat. Maka saya setiap hari memperlihatkan kepada anak bagaimana saya itu berlatih. Minimal saya push up, melakukan pukulan, tendangan. Jadi walaupun anak saya masih usia balita, mereka sudah terbiasa. Melihat ayahnya latihan. Betul. Jadi anak itu yang paling cepat ditangkap ketika dia melihat. Maka cara saya untuk si anak supaya tertarik, saya perlihatkan keseharian saya. Nah, lalu dibawa ke tempat latihan.
supaya mereka tahu bahwa oh menarik sekali nih latihan begini. Jadi alhamdulillah kelima anak saya itu berlatih tarung derajat. Wow, akhirnya tanpa disuruh ya? Tanpa disuruh, ya, tanpa ada paksaan. Jadi mereka melihat dan mereka yang mau. Gitu. Mereka mau dan alhamdulillahnya ya kami kalau di rumah adalah ayah pada anak, kalau di tempat latihan adalah murid terhadap guru. Wow. Gitu. Kita menanamkannya seperti itu. Oke, nah ini kan tadi ada anak-anaknya guru juga ya. Tapi kalau misalkan orang umum nih guru, ingin ikut latihan di Satlat Maharaya ini, ada nggak sih batasan usia, misalkan minimal harus usia berapa, ataupun maksimal, misalkan ada yang udah tidak mudah apa lagi. ya? Tidak mudah lagi lah. Ingin ikut latihan, itu ada nggak batas jadi, maksimalnya? Di Satlat Maharaya khususnya dan di tarung derajat pada umumnya, kalau si anak usia dini nih, ketika dia sudah bisa berinteraksi, dia bisa diarahkan. Ya saya mengambil contoh dari anak saya. Anak saya ini sudah mulai berlatih di usia 5 tahun. 5 tahun, oke. Nah, itu sudah bisa disuruh nih, harus lari, harus jongkok, harus loncat gitu. Jadi anak yang berusia 5 tahun sudah bisa. Lalu dengan yang sudah tidak muda lagi, saya juga melatih ada kelas namanya kelas ulot. Kelas? Ulot. Ulot. Kepanjangan dari usia kolot. Jadi usia kolot ini adalah untuk mengakomodir orang-orang yang ingin berlatih dan baru mengenal tarung derajat di usia yang tidak muda lagi. Di kolot. Nah, makanya ada namanya usia kolot. Usia kolot. Nah, bagaimana melatih usia dini dan usia kolot? Ya sama aja, sama-sama tidak boleh ada pemaksaan. Karena kan kalau sudah tua dipaksa kabur. Iya, ya kan betul, begitu ya. Jadi kita harus sifatnya satu, latihan itu harus membuat yang dilatihnya seneng. Betul. Jangan sampai tertekan. Anak-anak ditekan kabur, Betul. usia kolot ditekan kabur juga. Jadi batasannya tadi yang penting udah bisa dilatih, udah yang bisa penting dikasih sudah instruksi bisa gitu ya. komunikasi, kan begitu ya. Kapan? Nanti kan repot kalau misalkan belum tahu nih, misalkan ayo dek lari duduk, nangis ya belum, jangan dipaksakan. Kalau mau dibawa boleh, kan boleh anak kecil dibawa ke musola walaupun lari-larian, tapi kan tidak wajib sholat. Nah kalau di tempat latihan juga sama, kalau dibawa aja boleh, tapi kalau sudah bisa, oh dek lari dek loncat dek begini, ah itu lebih bagus sebenarnya. Udah boleh ya. Nah usia kolot berapapun selama orang itu mau. 56 kah, 62 kah, 70 nggak apa-apa selama dia mau dan mampu sehat. ya guru ya. Ya dan sehat. Betul. Jangan sampai di rumah lagi meriang, mual-mual datang ke tempat latihan kita direpotin nanti. Ya kan udah usia kolot sakit lagi gitu. Repot kalau pingsan siapa yang gotong ya guru ya. Oke, nah cara daftarnya seperti apa guru? Kalau ingin bergabung di Satlat Maharaya ini? Kalau pengen datang langsung, silakan datang ke tempat latihannya berada di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Komplek Perumahan The Green, atau yang paling gampang bisa follow di Instagram. Nah ini apa nih? Akun Instagramnya Tarung Derajat Kota Cirebon. Tarung Derajat Kota Cirebon. Gampang, tinggal cari aja Tarung Derajat Kota Cirebon, nanti di situ bisa tanya langsung DM, kapan waktunya, di mana. Tapi saya rumahnya jauh, katanya di Mundu gitu ya. Nah, kami punya Satlat Maharaya 2. Kalau di sini Maharaya 1, ada Maharaya 2. Di mana itu mendekatkan orang-orang yang daerah sana. Jadi kita ada di Citraland. Oh, di Citraland. Fit Centrum yang area kolam renang, lapangan basket, Citraland. Nah, kita setiap hari Rabu dan Sabtu jam 16 sampai jam 18. Kalau di Satlat Maharaya ini ada 2 sesi. Usia dini jam 4 sore sampai maghrib. Nanti usia kolotnya habis isya sampai jam 10 malam. Wow. Berarti kalau Rafa masuknya di ini jam berapa? Di jam 4 sampai jam 6. Jam 4 sampai sore. jam 6. Tapi kalau dia mau ikutan yang malam boleh? Boleh. Boleh. Nah sekarang kita ke Rafa lagi nih. Rafa, menurut Rafa ya, bisa nggak sih tarung derajat ini, kasih tahu ke teman-temannya juga ya, untuk membangun karakter? Apalagi yang udah Rafa rasain nih, dari sebelum gabung, sekarang udah gabung, ada perubahan di diri Rafa, boleh ajak teman-temannya juga untuk kayak, ini nih bisa nih untuk membangun karakter kalian gitu. Ya, di tarung derajat bisa membangun karakter itu dari disiplinnya, dari gimana dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Berarti disiplinnya ya? Iya. Dari kayak mulai mungkin bangun tidur membereskan kasur gitu ya, karena kan ke bawah ya coach kedisiplinan itu ya. Tapi harus dimaknai, jangan bangun tidur nanti tidur lagi, bahaya. Nanti kapan geraknya itu? Bangun tidur lagi. Kayak lagu. Biar setengah-setengah ya kan. Nah harapannya nih coach lagi mati guru Opi, harapannya untuk tarung derajat Kota Cirebon ke depannya ingin
Seperti harapannya. harapannya. Jadi tagline atau penyemangat yang biasa kita gaungkan baik setelah berlatih ataupun setelah kumpul-kumpul, kita punya tagline. Kita pengen bangkit dan berprestasi. Bangkit dan berprestasi. Jadi Tarung Derajat Kota Cirebon itu harus bangkit dan berprestasi. Nah. Bangkit itu dalam makna apa? Pak nih, bangkit itu dalam makna ya kegiatannya harus bagus. Iya, jumlah penyebaran anggotanya harus bagus. Setiap kegiatannya harus beristilahnya bermanfaat. Nah, itu harus bangkit. Lalu berprestasi adalah tolak ukur bagaimana anak-anak yang dilatih ini akhirnya seperti Rafa. Berlatih kurun waktu dari kelas 5 SD, pemula gitu kan, ikut se-Jawa Barat juara 2, alhamdulillah. Nah, itu kan ada istilahnya tolak ukur. Si anak ini ketika berlatih dengan sungguh-sungguh dapat juara, walaupun belum juara 1, tapi itu kan sebuah proses. Sebuah proses, betul, Guru. Gitu. Nah, ini tadi ngomongin soal kegiatan. Seberapa sering kegiatannya atau eventnya dari Tarung Derajat ini? Kalau secara kejuaraan, kita punya beberapa klasifikasi kejuaraan. Dari tingkat Kejurda Jabar, dari tingkat Pop Kota itu hanya internal Kota Cirebon, atau Popda nanti lewat Jawa Barat. Jadi dalam kurun waktu setiap tahun pasti ada Pop Kota. Dan Pop Kota kita nanti akan berlangsung di tanggal 21 sampai 22 November 2025. Wah, 1 bulan lagi kurang lebih. 1 bulan lagi itu adalah sebagai hajatnya hajat prestasi olahraga pelajar Kota Cirebon. Wow, termasuk Rafa nanti ikut juga? Ya pasti masih ikut karena dia masih pelajar. Wah luar biasa ya. Jadi berarti dalam 1 tahun ada aja eventnya gitu ya? Kalau Pop Kota hampir dipastikan selama 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Ya, Kejurda 1 tahun sekali. Nanti ada Popda misalkan setiap 3 atau 4 tahun. Nah, pokoknya nanti kalendernya kita ikut semua. Gitu. Berarti memang eventnya juga banyak ya? Pasti, Guru, eventnya kita nggak berhenti. Dalam kurun waktu 1 tahun itu kita ada pembinaan, nanti setelah pembinaan kita langsung ada kejuaraan. Evaluasi lagi pembinaan, kejuaraan. Luar biasa. Nah sekarang Adit mau ngajak Kang Rafa dan juga Guru Opi untuk main games. Boleh. Siap, Raf? Siap. Hadiahnya apa ini? Hadiahnya es krim. Guru Opi kan tadi kalau ngasih game hadiahnya es krim. Tadi saya kayak es krim juga. Nah, gamesnya ini namanya adalah cuma boleh jawab 1 kata. Jadi nanti Adit akan kasih pertanyaan. Guru Opi dan juga Kang Rafa jawabnya hanya 1 kata aja. Nggak boleh panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Siap ya? Pertanyaan pertama bernilai 1 juta rupiah. Guru Opi, Tarung Derajat bagi Guru Opi. Karakter. Rafa? Keluarga. Selanjutnya 2 juta rupiah. Gampang banget ya. Tarung Derajat kan berani nih. Tapi hal apa yang paling ditakuti? 1 kata, Guru Opi. Yang paling ditakuti? Takut kalau saya malas. Males. Kang Rafa? Takut jika dipukul perut. Itu 2 kata, dipukul perut. 1 kata aja. Apa yang paling ditakuti? Malas. Nggak boleh sama. Gagal 2 Ulang jutanya. kata malas. 2 jutanya gagal. Apa takutnya? Malas udah dijawab? Udah. Lanjut. Kalau dengar kata kalah, langsung kepikiran apa? Latihan. Kang Rafa? Kecewa ya. Lanjut. Bagian tubuh apa yang wajib banget dilatih atau jadi keutamaan? Perut. Kang Rafa? Leher. Terakhir. Guru Opi, 1 kata yang menggambarkan Rafa. Cool. Rafa, 1 kata yang menggambarkan Guru Opi. Hot. Pengen banget disebut hot. Yang saya cool, dia hot itu. 1 kata yang menggambarkan Guru Opi. Tegas. Luar biasa. Dia nggak mau ngomong galak. Iya, nggak enak ya Guru Opi ya. Keren banget, luar biasa Tarung Derajat Kota Cirebon ya dari Satlat Maharaya nih Guru Opi dan juga Kang Rafa. Tidak terasa pot satpamnya harus selesai hari ini teman Pro 2 ya, karena namanya pot satpam ini seperti biasa
sebelum closing, Adit mau minta pesan spamnya. Ini pesan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin maupun yang lagi nonton di YouTube-nya RRI Cirebon. Silakan Guru Ovi. Pantun gitu boleh ya? Boleh. Apa ya? aja yang penting Pesan. nyepam. Oke. Pesan spam untuk teman Pro 2. Nanti kalau saya pantun bilang cakep. Cakep. Siap ya. Jalan-jalan ke Gunung Fuji. Cakep. Paling enak ajak kerabat. Cakep. Jangan ngaku jadi Genji kalau tidak tahu tarung derajat. Nah, itu ya. Cakep. Ya. Oke, Rafa, silakan. Ada nggak pesan buat temen Pro 2 yang lagi dengerin, yang lagi nonton di YouTube? Pesannya apa nih? Jika kalian ingin punya badan yang sehat, kalian harus berlatih dan berolahraga di rumah. Oke, jangan lupa berlatih dan berolahraga di rumah. Terutama tarung derajat ya, Rafa ya. Oke, nah, saya juga ada pantun buat Ya. Ropi. Jalan-jalan ke Bekasi. Cakep. Jangan lupa membeli bolu. Cakep. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Guru Opi dan Rafa sehat selalu. Amin. Oke, terima kasih teman Pro 2. Sampai jumpa lagi ya di Pod Satpam selanjutnya. Dan Adit mau ngingetin, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital biar kamu bisa dengerin, bisa ikutin semua siaran RRI kapanpun dan dimanapun. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya RRI Cirebon. Dan jangan lupa follow akun Instagram-nya RRI_Cirebon atau RRI Pro 2 Cirebon. Kalau gitu Aditya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma di Pos Satpam.